Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita kembali berjumpa ya di dalam kajian rutin mengkaji kitab Gundul, ya kitab para ulama. Setelah kita melewati bulan Ramadan dan juga suasana Idul Fitri ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan tetap konsisten di dalam melaksanakan amal soleh ya. Taqabbalallahu minna wa minkum ya, amin ya rabbal alamin. Ikhwah sekalian, dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian tafsir ya dari kitab tafsir As-Sa'di ya, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ini merupakan tafsir yang ringkas, yang bagus untuk bagi pemula yang mempelajari tafsir ya, karena memuat inti-inti maksud dari tafsir Al-Quran. Sekaligus juga kita belajar bagaimana cara membaca Arab Gundul ya. Sekarang kita membahas surat An-Nasr ya. Kita baca terlebih dahulu suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ya ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Jadi ini cukup ringkas, cukup pendek ya. Surat ini hanya berisi 3 ayat. Mari kita pahami terlebih dahulu dari segi rangkaian kata yang ada di dalam ayat ini ya. Bisa kita bahas secara ilmu tasrif ya dan ilmu nahwunya terlebih dahulu ya. Dari segi sigot kita sedikit bahas kata ja'a itu fi'il madi ya. Ja'a yaji'u ya, maji'an, ja'in ya, maji'un yaji ila taji, maji'un mija'un ji'ayu ja'u. Ini merupakan fi'il madi maklum ya. Wazan fa'ala fi'lu, dan dia ada huruf ilat di tengah yaitu ajwab ya. Kemudian nasr itu masdar dari nasara yansuru ya, pertolongan. Kemudian al-fathu juga masdar dari fataha yaftahu ya, fa'ala yaf'alu. Ra'aita fi'il madi ma'lum ya untuk dhamir anta dari kata ra'a yara ru'yatan, ra'in mar'iyun, ra' latara mar'an mir'an, ru'ya yura atau ru'ya yura ya. Ini termasuk nakis ya karena ada huruf ilat di akhir, dan juga dia mahmuz karena ada huruf hamzah di tengahnya, sehingga di dalam fi'il amrnya bisa kita lihat tuh dihilangkan ya antara huruf ilat dengan huruf hamzahnya, yaitu menjadi ro saja ya, dihilangkan huruf alif atau huruf ilat dan huruf hamzahnya. Ya, yadkhulun fi'il mudhari ya dari dakhala yadkhulu ya, untuk dhamir hum ya. Sabbih ini fi'il amr dari sabbaha yusabbihu ya. Hamdi itu masdar dari hamida yahmadu ya, hamdan. Wastaghfirhu, istaghfir itu fi'il amr dari istaghfara yastaghfiru, wazan
istaf'ala yastaf'ilu, ya, yang fungsi maknanya ya wazan istaf'ala itu biasanya untuk litolab, ya, untuk meminta atau memohon, ya, di sini memohon ampun. Ya, kemudian tawwaban, tawwab ini merupakan sigot mubalaghah, ya, biasanya sifat untuk Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan sigot mubalaghah, artinya menunjukkan makna sangat, ya, makna maha, ya, kalau untuk Allah jadi maha penerima tobat. Kalau fiilnya itu berasal dari kata tabayatubu, ya, tabayatubu taubatan, tabayatubu wazan fa'ala yaf'ulu. Ya, dia ada huruf ilat di tengah, ya, ajwab, ya, gitu. Sedikit kita bahas tentang i'rabnya. Idza itu dia termasuk isim syarat, ya, mabniun ala sukun, fi mahalli nasbin, ya. Jadi dia mabni, isim mabni tapi dalam keadaan mansub menjadi maf'ul fih, ya, zarfu zaman al-mustaqbal wa huwa mudhaf, ya, dan dia mudhaf. Ya, ja'anya fi'il madi mabni 'ala fathi, ya. Nah, ini menjadi fi'il syaratnya. Ja'anya menjadi fi'il syarat, ya, dan karena idza itu jadi mudhaf, fi'il di depannya itu menjadi mudhaf ilaih. Jadi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Ya, nasrunya fa'il dari ja'a, ya, dia mudhaf, Allahi lafzul jalalah, mudhaf ilaih majrur, wa-nya huruf athof, al-fathunya maktub ke nasru, ya, wa-nya harfu atfin, ya, ra'aita fi'il madhi mabni ala sukun, karena bersambung dengan dhamir raf'in mutaharik, ya. Dia mabni ala fathi fi mahalli raf'in fa'il, ya, menjadi fa'il dari apa? Ra'aita, yang kau melihat. An-nasanya maf'ul bih, ya, yadkhulunanya menjadi hal dari an-nas, ya, karena kalau ada jumlah yang terletak setelah yang ma'rifah, yaitu nas, di sini menggunakan alif lam, dia ma'rifah, maka dia sebagai hal, ya. Tapi kalau ada jumlah setelah yang nakiroh, nah itu baru menjadi sifat, ya. Seperti yang saya jelaskan di dalam buku saya, ya. Fi harfu jar dini majrur bi fi wa huwa mudhaf, Allahi lafzul jalalah mudhaf ilaih majrur, ya. Afwajan, ya, afwajannya juga hal dari fa'il dari yadkhulun, ya, yaitu waw jamaah, ya, dhamirhum. Jadi mereka masuk ke dalam agamanya Allahnya, bagaimana keadaannya? Itu dalam keadaan berbondong-bondong. Ini hal, menjadi hal afwajannya, ya. Fa'nya ini harful jawab, huruf jawab, karena sebelumnya ada syarat, ya, ada syarat idza jaa, itu syarat, ya, maka biasanya berikutnya menggunakan faul jawab. Sehingga sabihnya ini fil amar, dia menjadi jawabus syartinya, ya. Bi-nya harfu jar, hamdi majrur dengan bi, ya, dan mudhaf, robi mudhaf ilaih majrur, dan dia juga mudhaf. Ka-nya dhamir mutasil juga mudhaf ilaih. Wa-nya athof ke sabih, ya, sabih wastagfir, ya, fi'il amar mabni ala sukun, ya, fa'ilnya dhamir mustatir wujuban, ya, takdiruhu anta. Hu-nya dhamir mutasil mabni ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ul bih, ya, menjadi maf'ul bih. Inna harfu nasbin wa taukid mabni ala fathih la mahalla lahu min i'rab, al-hu dhamir mutasil mabni ala dhammi fi mahalli nasbin isim inna, ya. Nah, kananya ini fi'il madhi naqis karena membutuhkan isim dan khobar. Ya, isim kananya dhamir mustatir, ya, jawazan takdiruhu huwa, itu kembali kepada Allah. Tawabannya adalah khobar kana. Khobar kana. Nah, lalu mana khobar innanya? Nah, khobar innanya ini berupa jumlah kana tawaba. Ya, jadi khobarnya berupa khobar jumlah ismiyah yang terdiri dari isim kana dan khobar kana. Ya,
Kenapa tidak dianggap jumlah fi'liyah? Karena kana itu fi'ilnya nakis. Ya, nakis itu artinya ya lawan dari tam, dia tidak seutuhnya menjadi fi'il, ya sehingga jumlahnya dianggap sebagai jumlah ismiyah. Ya, jadi kalau dirobkan wa ismuka wal jumlatu min ismika wa khobarihi, ya, dan jumlah dari isim kana dan khobarnya itu fi mahali rof'in khobar inna. Ya, jadi itu berkaitan dengan pengiroban, ya, secara ringkas. Nah, mari kita mengkaji tafsirnya, ya, ikhwah sekalian. Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, fi hadhihi suratil karimati, di dalam surat yang mulia ini, bisyaratun, ya, bisyaratun adalah kabar gembira. Bisyarah, ya, kabar gembira. Wa amrun, dan perintah. Jadi di dalam surat ini mengandung kabar gembira dan perintah li rasulihi, ya, kepada rasulnya, inda husuliha, ketika terjadinya, ketika dihasilkannya, atau ketika menghasilkannya. Ketika menghasilkan yang ada dalam surat ini maksudnya adalah pertolongan dan kemenangan dari Allah, lalu oleh Allah diperintahkan, ya, yaitu yang di ayat terakhirnya, yaitu merupakan perintah ketika datang pertolongan dan kemenangan dari Allah. Ya. Wa isyaratun, dan juga merupakan isyarat, wa tanbihun, dan juga peringatan, tanbih, ala ma yatarattabu ala dzalika, ya, terhadap, ya, apa yang menjadi apa namanya, yang terkandung, ya, di dalamnya, ya, ala ma yatarattab, apa yang tercakup di dalamnya, ya, tercakup di dalam apa namanya, di dalam perintah ini atau di dalam isi kandungan dari surat ini, ya. Nanti akan dirinci apa itu kabar gembira yang terdapat di dalam surat ini, kemudian perintahnya itu apa, isyaratnya juga apa, ya, tanbih, peringatan juga apa, akan dibahas, ya, di paragraf berikutnya. Nah, yang pertama al-bisyarah. Al-bisyarah, kabar gembira, ya, fal bisyaratu hiyal bisyarah. Nah, kabar gembira itu adalah kabar gembira binasrillahi li rasulihi, ya, dengan pertolongan Allah untuk rasulnya, wa fathihi makkata, ya, dan kemenangan ataupun fatah yaftahu itu makna asalnya adalah membuka, pembukaan, ya, dan ini bahasa yang sangat baik, ya, sangat positif, ya, untuk menyebutkan ketika umat Islam itu menguasai suatu daerah, ya, suatu negeri, ya, itu diistilahkan dengan fathun, membuka, ya, bukan dengan sebuah penjajahan, ya, dimana kalau bangsa lain, ya, ketika mereka itu menguasai suatu negeri, ya, mereka melakukan penjajahan, seperti halnya Indonesia yang dijajah, ya, oleh Belanda, juga negara-negara lain ketika dalam masa penjajahan. Tapi umat Islam ini sama sekali tidak menjajah, ya. Ketika Rasulullah SAW menguasai Mekah, artinya membuka, membebaskan manusia dari belenggu, ya, karena Islam memberikan rahmatan lil alamin. Ya, itu bisa kita lihat secara jelas, ya, kalau kita sudah paham, ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, di dalam sirah nabawiyah yang bisa kita kaji, yang bisa kita lihat sendiri, ya, bagaimana Islam itu betul-betul menampilkan rahmatan lil alamin, sehingga bahasa yang digunakan adalah fathu. Dan bahasa ini nanti akan terus digunakan di dalam setiap penaklukan, ya, yang dilakukan oleh umat Islam, ya, begitu, di seluruh
penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin itu menggunakan istilah fathu ya, sebagaimana di dalam surat ini. Ya, itu bisa kita baca di dalam sejarah Islam. Ya, waduhu. Nah, di sini makata ini menjadi maf'ul bi dari fathi, karena fathi ini walaupun dia masdar, dia berfungsi seperti fiilnya. Ya, di mana makatanya menjadi maf'ul bih. Wa fathihi makata. Ya, kemudian atopnya ke nasri, berarti waduhuli ya, waduhulin nasi fi dinillahi afwaja, dan masuknya manusia ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, bahaitsu yakunu katsirun minhum ya, di mana banyak dari mereka min ahlihi, yakunu katsirun minhum, kebanyakan dari mereka menjadi min ahlihi, keluarganya, atau bukan keluarganya, ahlihi dari pemeluknya ya, dari pemeluk agama Islam, wa ansarihi, dan para pembelanya, para penolong agama Islam. Ba'da an kanu min adaihi, ya, setelah mereka dahulu ya termasuk musuh-musuhnya. Ya, jadi ini adalah satu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tadinya memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memusuhi kaum muslimin, ya, mereka akan berbalik ya menjadi para pemeluk agama Islam dan juga para pembela agama Islam. Wa qad waqa'a hadza al-mubasysyaru bihi, dan yang diberikan kabar gembira yang diberitahukan ini telah terjadi, ya, telah terbukti ya dalam sejarah. Nah, jadi para ulama berbeda pendapat ya kapan turun surat An-Nasr ini. Ada yang mengatakan setelah perang Khaybar ya, yaitu tahun 7 Hijriah. Dan ada juga yang mengatakan dia ketika Haji Wada ya, tahun 10 Hijriah ya, yaitu pada hari-hari tasyrik ya. Sebagaimana itu disebutkan di dalam riwayat ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya ya, disebutkan ada riwayat dari Al-Bazzar dan Baihaqi ya, tetapi kemudian pendapat ini lemah ya, dhaif ya, riwayat ini dhaif karena di dalamnya ya ini didhaifkan oleh Ibnu Rajab ya, karena di dalamnya ada Musa bin Ubaidah ya, dia itu dhaif ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ya, la tahilu riwayah anhu, tidak boleh meriwayatkan darinya, wa in shahat hadhihi riwayah kanal fathu wa dukhulun nas bidina qadamadiyah. Ya, jadi kurang kuat yang mengatakan bahwa surat ini turun pada tahun 10 Hijriah ya, pada saat Haji Wada ya, karena memang kurang pas juga disebut sebagai bisyaro kalau turun 10 Hijriah. Karena Fathu Makkahnya sendiri itu kan terjadi pada tahun 8 Hijriah. Ya, gitu. Sehingga bukan bisyaro, karena sudah terjadi berarti kalau turun tahun 10 Hijriah. Nah, jadi di sini yang lebih kuat ya insyaallah itu adalah pendapat yang mengatakan turunnya setelah perang Khaybar, di mana ada riwayat ya yang menguatkan ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan At-Tabrani ya, dari Ibnu Abbas, ketika Rasulullah SAW di Madinah turun ya, idza ja'a nasrullah wal fath, qala Rasulullah Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar, ja'a nasrullah wal fath, telah datang pertolongan Allah. Jadi di sini
jaa telah datang tapi menggunakan idza itu kan menunjukkan masa yang akan datang ya, zarful zaman al mustaqbal menunjukkan yang akan datang, kata idza itu apabila itu. Jadi belum terjadi ketika turun surat ini, berarti kan bisyarah, jadi satu kabar gembira yang akan datang. Wajah nasru ahli Yaman, dan akan datang pertolongan ahli Yaman atau kemenangan ahli Yaman. Faqala rajul ya Rasulullah wa ma ahlu Yaman, qala qaum raqiqah qulubuhum, adalah kaum yang lembut hati mereka, layinatun tiba'uhum, ya, yang tabiat mereka itu lembut, wal iman yamanin, ya Yamanin, dan iman itu ada pada orang Yaman, wal fiqhu Yamanin, wal hikmah Yamaniyah. Ya, fikih ada di ahli penduduk Yaman dan hikmah juga ada dari penduduk Yaman. Wa maji'u ahli Yaman. Nah, ini sebagaimana disebutkan di dalam oleh Syekh Muhammad Tahir Ibnu Asyur dalam Tahrir wa Tanwir. Dan ahlu Yaman itu awalu maratin huwa maji'u wafdil asy'ariyin. Ya, penduduk Yaman itu awal mula kedatangan mereka, ya, yaitu datangnya kaum Asy'ari. Asy'ari ini dari Yaman, ya, Ghazwati Khaybar, pada tahun perang Khaybar. Jadi setelah perang Khaybar, perang Khaybar itu kan melawan orang-orang Yahudi. Dia merupakan benteng akhir ya dari kaum Yahudi itu, benteng Khaybar itu dekat Madinah. Setelah selesai melakukan peperangan, berhasil ya menaklukkan orang-orang Yahudi, maka datanglah kemudian orang-orang yang dulu hijrah ke Habasyah. Ini sudah selama 15 tahun di Habasyah yang dipimpin oleh Ja'far ya bin Abi Thalib. Ya, lalu kemudian para kaum muslimin yang kembali dari Habasyah itu bersama dengan para utusan dari Asy'ariyin ini dari Yaman, kemudian datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, aku tidak tahu, aku ini senang ya, apakah karena aku menang dalam Khaybar ataukah kedatangan Ja'far dan kelompoknya. Ya, dan Ja'far ini adalah sepupunya Nabi ya. Nah, jadi setelah perang Khaybar, ya, dan riwayat ini menguatkan bahwa surat ini turun setelah perang Khaybar, dan itu masuk akal karena memang setelah tahun 7 ini barulah kemudian di tahun 8-nya ya terjadi Fathu Makkah. Ya, pada bulan Ramadan Fathu Makkah itu. Ya, jadi setelah selesai perang Khaybar. Ya. Dan di situ juga Ja'far itu setelah pulang dari Khaybar, kemudian nanti masih di tahun 7-nya kan dia ikut di perang yang namanya perang ini ya, perang Mu'tah ya. Ja'far bin Abi Thalib itu ya di perang Mu'tah, dan dia syahid ya di perang Mu'tah itu. Ya, karena kan ada 3 pemimpin ya yang Rasulullah SAW tunjuk. Ya, lalu 3-3-nya itu gugur ya. Yang pertama adalah Zaid bin Harisah, kemudian Ja'far ya. Tahun 8 ya, bukan tahun 7 ya. Sebenarnya saya tulis di buku ini ringkasan sirah. Jadi di tahun 8-nya. Nah, jadi Fathu Makkah ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Ya, pada tahun 8 Hijriah. Yaitu pada bulan Ramadan. Ya, jadi bisa dibaca ya dalam sirah Rasulullah SAW bagaimana Fathu Makkah ini terjadi ya. Jadi suatu kemenangan ya yang luar biasa. Dan ini juga tidak ada darah yang ditumpahkan di dalam Fathu Makkah ini. Ya. Dan pada saat itu kan Rasulullah ya, kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy sedang
melakukan suatu perjanjian damai ya setelah peristiwa Hudaybiyah itu di tahun 6 Hijriah. Ya, itu kan dalam perjanjian itu selama 10 tahun untuk tidak perang ya, gitu. Nah, tapi baru dua tahun ya, dari tahun 6 sampai 8 nih. Ini kan latar belakang yang melatar belakanginya adalah orang-orang kafir Quraisy ini melanggar perjanjiannya. Perjanjian di Hudaybiyah itu. Ya, di mana dalam perjanjian Hudaybiyah dikatakan di antara poin yang terdapat di dalamnya adalah orang yang ikut ya ke pihak Rasulullah ya dan juga ke pihak Quraisy itu tidak boleh melakukan peperangan. Ya, nah orang yang ikut di dalam perjanjian mengikut kepada Rasulullah itu kan Bani Huza'ah ya. Kalau tidak salah Bani Huza'ah, dan yang ikut kepada orang kafir Quraisy itu Bani Bakar. Nah, tetapi kemudian di tahun 8 itu yang menjadi latar belakang terjadinya Fatu Makkah, ternyata ya kabilah Bani Bakar ini berkhianat. Ya, mereka menganiaya, memerangi ya Bani Huza'ah yang terikat perjanjian bersama dengan Rasulullah dan kaum muslimin, bahkan itu juga dibantu oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, ketika Rasulullah mengetahui itu, sudah berarti mereka melanggar perjanjian. Ya, nah disitulah kemudian Rasulullah SAW menyiapkan pasukannya, menyiapkan kaum muslimin untuk datang ke Mekah itu, ya, tetapi secara sembunyi-sembunyi, ya, tidak memberitahukan kepada mereka. Bahkan Rasulullah cepat mengecoh, ya, mengirimkan satu pasukan ke tempat tertentu yang disangka orang itu Rasulullah akan melakukan peperangan ke situ. Ya, padahal Rasulullah sedang menyiapkan, ya, untuk Fathu Makkah itu. Ya, sampai ada seorang sahabat yang dia ketakutan karena di Mekah itu ada keluarganya. Ya, karena ini merupakan rahasia ya, dan dia namanya Hatib bin Abi Balta'ah ya, dia sampai mengirim surat secara sembunyi-sembunyi untuk disampaikan ke keluarganya bahwa Rasulullah dan kaum muslimin akan datang ke sana. Karena dia khawatir. Tapi Rasul tahu ya, berdasarkan kabar dari wahyu, ya, Rasulullah tahu rencana Hatib bin Abi Balta'ah ini, sampai Rasul menyuruh dua orang sahabat ya, Ali bin Abi Thalib dan siapa itu satu lagi, untuk mengejar surat itu agar diambil, jangan sampai ke Mekah ya, gitu. Dan surat itu kan dibawa oleh seorang perempuan, disembunyikan di mana itu ya, di gulungan rambutnya kalau tidak salah itu, sampai dikejar oleh Ali bin Abi Thalib ya, dan juga satu sahabatnya yang lain, sampai kemudian didapatkanlah surat itu dan kembali ya, dan sampai kemudian Hatib bin Abi Balta'ah ini kemudian ditegur ya oleh Rasulullah SAW, dan turunlah kemudian surat Al-Mumtahanah itu. Surat Al-Mumtahanah yang kalian itu mencintai orang-orang kafir ya, begitu. Tetapi kemudian tidak menjadikan Hatib bin Abi Balta'ah ini menjadi kafir, tidak ya, karena di situ kan dijelaskan di dalam surat Al-Mumtahanah sendiri bahwa kalau terhadap orang-orang kafir ya, kecintaannya hanya berdasarkan kecintaan yang manusiawi ya, secara tabiat, bukan karena agama, ya itu boleh-boleh saja. Ya, di surat Al-Mumtahanah itu ya, la junaha alaikum ya antabaruhum matuksitu ilaihim ya, kamu berbuat baik, berbuat adil kepada mereka ya, la yuqatirunakum fid din, itu mereka tidak memerangi kalian di dalam agama, itu boleh-boleh saja, tidak membuat Hatib bin Abi Balta'ah ini menjadi kafir, tidak ya. Jadi itu sekilas tentang latar belakang terjadinya Fatu Makkah. Dan disitulah kemudian Rasulullah SAW mengarahkan ya para sahabat sebanyak berapa, 10.000 orang ya di dalam Fatu Makkah itu pada bulan Ramadan ya.
dan mengirim beberapa kelompok ya, ada yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, ada yang dipimpin oleh siapa Abu Ubaidah ya kalau tidak salah. Jadi ada beberapa pasukan, dan memang di kelompoknya Khalid bin Walid itu memang ada sedikit orang-orang kafir yang mau menghadang ya, terjadi sedikit peperangan ya, hanya beberapa orang. Dan secara umum tidak ada ya yang kemudian pertumpahan darah yang besar, tidak ada ya dalam Fathu Makkah itu. Bahkan ketika ada yang mengatakan Sa'ad bin Ubadah ya kalau tidak salah, ketika lewat Abu Sufyan, yang Abu Sufyan itu kan pemimpin dari kafir Quraisy, dan dia sempat mendatangi Madinah untuk meminta maaf, tapi tidak digubris karena dia sudah melanggar perjanjian. Sampai di tengah jalan itu Sa'ad bin Ubadah mengatakan al-yaumu yaumul malhama. Ini adalah hari pembantaian ya, artinya dibalas ya bagaimana. Tapi kemudian Rasulullah menegurnya. Ya, ini bukan yaumul malhamah, tetapi ini adalah al-yaumu yaumul marhamah. Justru ini adalah hari kasih sayang. Ya. Maka para ahli sejarah Islam ya, ahli sejarah Islam menyebut peristiwa ini sebagai al-afu indal maqdarah. Ya, memaafkan ketika berada di puncak kekuasaan. Jadi kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah menguasai Mekah itu. Dan Rasulullah SAW mengatakan menyuruh kepada sahabat untuk mengumumkan, bahkan kepada Abu Sufyan, yang pada saat itu juga Abu Sufyan sudah dia masuk Islam ya. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia aman ya, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman ya, siapa yang menutup pintu rumahnya masing-masing dia aman ya. Artinya tidak ada sama sekali yang ditumpahkan darahnya pada saat itu. Dan Abu Sufyan itu memang orang yang suka terhadap kedudukan ya, sehingga Rasul memberikan satu penghormatan kepada dia. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, itu kan agar namanya itu disebut-sebut ya, menjadi satu kebanggaan gitu ya. Orang yang suka atas kebanggaan Abu Sufyan itu. Ya, walaupun kita tahu sendiri ya bagaimana Abu Sufyan juga istrinya Hindun ya, yang telah memusuhi Rasulullah SAW, tapi ketika dia kemudian masuk ke dalam Islam ya, Islam itu ya jubu maqablahu ya, bisa menghilangkan yang sebelumnya. Ya, termasuk juga Wahsy ya, yang disuruh oleh Hindun untuk menombak paman beliau itu Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, dia juga masuk Islam. Walaupun kata Rasulullah, wahai Wahsy, jangan kau menampakkan wajahmu di hadapanku ya. Karena teringat terhadap Hamzah ya, bagaimana meninggal paman beliau sebagai singa Allah itu ya, yang sangat menjadi pahlawan di dalam membela Islam ya. Tetapi Wahsy tidak berpatah hati ya. Dia tetap, karena orang yang tulus ya, bersungguh-sungguh bertobat kembali ke jalan Allah ya, tidak ada yang namanya berputus asa, berpatah hati. Dia mengatakan bahwa tombak yang dulu digunakan untuk menombak Hamzah itu ya akan aku gunakan ya untuk membunuh orang yang paling buruk. Ya, dan niat dari Wahsy ini terlaksana ya, yaitu pada saat nanti ketika Rasulullah SAW sudah wafat di masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq ya, itu kan terjadi kemurtadan. Di antaranya ada yang mengaku sebagai nabi palsu ya, yaitu Musailamah al-Kadzab ya, atau Musailimah al-Kadzab. Dan Musailimah al-Kadzab di antaranya mati dibunuh oleh Wahsy dengan tombak yang sama ya. Nah, jadi ketika Fathu Makkah itu yang paling populer yang harus kita pahami bagaimana hikmah dari Fathu Makkah. Rasulullah SAW mengatakan ya, ketika orang-orang kafir Quraisy dulu itu yang dikumpulkan, yang dulu mereka sangat keras kepada Islam,
Rasul mengatakan, ya ma'syaru Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Wahai orang Quraisy, menurut kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Mereka menjawab, Akhun Karim ibnu Akhin Karim, kau adalah saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia. Maka kata Rasulullah SAW, idhabu fa'antum tulaqo. Pergilah kalian bebas. Ya, jadi Islam itu seperti itu hakikatnya. Ketika Islam berkuasa, ya Islam tidak memberikan ruang untuk menzolimi. Siapapun yang hidup di bawah naungan Islam, maka dia akan merasa aman, tentram, dilindungi di dalam Islam. Tidak ada Rasul kemudian memaksa mereka masuk Islam, tidak ada. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi ketika mereka sudah merasakan ternyata betul Islam itu adalah rahmatan lil alamin, maka dengan sendirinya, dia dengan kesadaran mereka, maka yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong. Walaupun ada sebagian lain yang tetap ya tidak mau ini, beberapa orang itu yang kemudian dihukum mati ya di dalam Fathu Makkah itu ya. Ada yang sampai lari ya, dikejar Umair bin Wahbin itu ya, sampai dikejar oleh sahabatnya ya, Sofwan, yang dia itu sahabat Umair bin Wahbin itu sempat putus asa ya, dia lari tapi kejar, kemudian diyakinkan akhirnya bisa masuk Islam. Ya, jadi ini sangat menjadi pelajaran bagi kita bagaimana Islam kemudian memberikan prinsip ya, bagaimana ketika Islam ini mendapatkan kemenangan ya, bisa menguasai ya suatu negara, suatu wilayah ya, maka inilah yang menjadi prinsip ya yang dilakukan oleh Rasulullah ya dalam contoh itu, maka inilah yang harus diteladani ya, dan itu juga sudah dilakukan oleh para sahabat berikutnya. Para sahabat yang meneruskan perjuangan Rasulullah SAW di dalam setiap penaklukan mereka terhadap berbagai wilayah, yaitu mencontoh kepada Rasulullah SAW di dalam Fathul Makkah ini. Ya, bagaimana ketika Islam, misalnya di zaman Abu Bakar Siddiq, di zaman Umar bin Khattab yang menaklukkan Romawi ya, timur di Syam ya, kemudian juga di zaman Umar bisa menaklukkan Persia ya. Itu semuanya kalau kita baca sejarahnya ya akan sama mirip, karena mereka semuanya meneladani Rasulullah SAW. Termasuk juga ketika menguasai Baitul Maqdis ya, Palestina, kemudian juga Salahuddin Al-Ayyubi ya, bagaimana orang-orang kafir itu tidak ada yang dianiaya ya, tidak ada yang dizalimi, semua bisa hidup tentram di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ya, jadi maka di dalam sejarah tahun berikutnya, tahun 9 itu dikenal dengan tahun berbondong-bondongnya manusia masuk ke dalam agama Allah. Tahun 9 itu. Atau disebut juga Amul Wufud. Amul Wufud, tahun di utusan-utusan datang dari berbagai kabilah. Jadi setelah kafir Quraisy ditaklukkan, orang-orang Arab semakin takjub terhadap kekuatan kaum muslimin. Ya, termasuk juga orang-orang Arab Baduy yang ada di sekitarnya. Ya, itu mulai mereka datang kepada Rasulullah SAW, mengirimkan utusan-utusan untuk masuk ke dalam Islam. Nah, inilah yang disebut dengan yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Ya, jadi di tahun 9 Hijriah itu ya, jadi setelah Fathu Makkah ya, setelah Fathu Makkah ya, jadi di tahun 8 itu terjadi Fathu Makkah, dan juga perang lain ya, perang
melawan Romawi, misalnya di Mu'tah, ya, perang Mu'tah. Nah, dan juga ada beberapa kabilah ya dari orang-orang Arab Baduy yang mereka masih berusaha ya untuk memerangi kaum muslimin, ya, yaitu di dalam Ghazwah atau peperangan yang dikenal dengan Ghazwah Hunain, yang kemudian dilanjutkan di dalam Ghazwah Thaif, ya, itu tahun 8 Hijriah. Nah, maka tahun 9-nya itu masih ada satu peperangan, yaitu perang Tabuk. Ini juga melawan orang-orang Romawi, ya. Gitu. Jadi nah, setelah perang Tabuk ini merupakan yang terakhir ya dalam peperangan, dan setelah itu tidak ada lagi perang. Ya. Jadi itu ya secara ringkas bagaimana terjadinya Fathu Makkah ini, ya. Nah, kemudian Imam As-Sa'di ya rahimahullah beliau melanjutkan fa'amarallahu rasulahu, maka Allah memerintahkan rasulnya an yashkura rabbahu ala dzalika, untuk bersyukur kepada Tuhannya atas hal itu, wa yusabbihu bihamdihi wa yastaghfiruhu, bertasbih dengan memujinya dan memohon ampun kepadanya. Wa ammal isyarah, ya, jadi itu di dalam ayat fasabbih. Jadi kalau sudah mendapatkan kemenangan ya harus mengingat Allah, bertasbih kepada Allah dengan memujinya dan memohon ampun, karena barangkali ada kehilafan-kehilafan yang dilakukan ya selama dalam perjuangan itu. Ya. Diakhiri dengan istighfar. Makanya setelah orang melakukan sholat, setelah sholat zikir ya astagfirullah, dia memohon ampun. Ya, gitu. Orang kan mungkin bertanya, melakukan sholat kan melakukan ketaatan, ya. Kalau orang berbuat maksiat lalu beristighfar, ya itu bisa dipahami. Tapi orang setelah melakukan ketaatan, setelah melakukan sholat lalu beristighfar, ya apa maknanya, apa hikmahnya? Artinya adalah di dalam pelaksanaan ibadah kita, ketaatan kita itu pasti ada yang kurang. Pasti ada kekurangan-kekurangan, ya. Ada tidak sadar menghayal dan sebagainya dalam sholat, ya. Nah, maka setelah itu kita istighfar, memohon ampun dari kekurangan-kekurangan itu. Nah, begitu juga setelah berjuang mendapatkan kemenangan, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ya untuk bertasbih, bertahmid dan juga beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang kedua isyarat, ya terdapat isyarat. Isyarat apa? Ya, wa ammal isyarah fa inna fi dzalika isyaratain. Sesungguhnya di dalam surat ini ada dua isyarat. Ya, isyaratun li an yastamira an-nasr li hadzal din. Ini adalah isyarat ya akan terus-menerusnya kemenangan untuk agama ini. Jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala ya sudah menetapkan bahwa agama Allah ini akan menang. Ya. Qad ja'al haqqu wa zahaqal batil, ya. Kebenaran datang ya dan lenyaplah kebatilan. Ya. Hanya masalahnya kenapa kemudian justru umat Islam sekarang dihinakan, ya, justru umat lain yang menguasai, ya, itu karena memang syarat-syaratnya tidak dipenuhi, ya, syarat-syarat kemenangannya itu. Ya, misalnya dalam ayat tadi qad ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ya, telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Nah, masalahnya kebenarannya itu tidak datang, dalam arti umat Islam ini tidak menampakkan kebenaran itu, tidak berusaha ya untuk betul-betul menampakkan kebenaran ini sehingga kebatilannya tidak lenyap. Ya. Jadi menangnya kebatilan itu bukan karena lemahnya kebenaran. Ya. Sebenarnya yang namanya kebatilan itu lemah, ya. Itu karena
kebenarannya diam gitu ya. Ya, jadi bukan kebatilan yang kuat, bukan. Ya, yang benar yang berada, orang-orang yang berada di atas kebenaran ini diam, dia tidak betul-betul menampakkan kebenarannya, ya berjuang ya, untuk menegakkan kebenarannya, ya sehingga yang muncul adalah kebatilan. Ya. Begitu. Dan di antara yang paling kuat ya setelah kekuatan iman, kesabaran pada Allah, itu adalah ukhuwah. Ya, ketika umat Islam bersatu, karena kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengesahkan Allah, tauhidullah dan juga tauhidul ummah, menyatukan umat. Kalau umat Islam ini berpecah belah, maka fatadhabari hukum. Ya, maka hilang kekuatan kaum muslimin itu. Itulah yang kemudian terjadi sekarang. Kenapa umat Islam tidak menang? Ya karena berpecah belah ya di dalam diri kaum musliminnya itu sendiri. Ya. Jadi pada hakikatnya agama ini akan berada di atas, ya akan Allah menangkan. Liyudhirallahu ala dini kullihi. Ya Allah memenangkan agama ini di atas seluruh agama. Kemudian wa yazdadu inda husuli tasbih bihamdillah, dan bertambah ketika melakukan tasbih ya. Mensucikan Allah dan bertahmid ya, memuji Allah dan beristighfar. Wa istighfar min rasul, dari rasulnya, fa inna hadza minasyukri, karena ini adalah termasuk syukur. Ya, jadi kemenangan itu terus meningkat ya setelah Fathu Makkah, kemudian terus semakin meningkat kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah pada saat itu ya. Nah, sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatnya. Ya, jadi kemenangan ini bukan justru bisa membuat orang itu menjadi sombong. Jangan. Ya, justru kita harus menyadari bahwa ini adalah karunia dari Allah, kita bersyukur kepadanya. Maka orang-orang yang kemudian menjadikan ketika dia menang itu lupa kepada Allah, bahkan membanggakan dirinya, disitulah kecelakaan bagi dia. Ya, begitu ada itu ceritanya seorang pemimpin yang dia hilaf ya, ketika dia selalu menang lalu muncul ujub terhadap dirinya, dia mengatakan aku ini tidak ada yang menandingi. Nah, itu sudah mulai ujub. Maka tidak lama kemudian ternyata dia dibunuh, dikalahkan oleh orang yang justru sangat rendah, yang dia tidak perkirakan sebelumnya. Ya, jadi ketika muncul satu kebanggaan ya, ujub terhadap diri, ingatlah bahwa itulah yang akan menyebabkan dia celaka. Jadi ketika seorang mendapatkan kemenangan, keberhasilan, kesuksesan ya dalam hal apapun ya secara umum bisa kita terapkan, maka kita harus memperbanyak bertasbih kepada Allah, memuji Allah dan juga beristighfar kepadanya. Jangan sampai lupa diri ya, menyatakan bahwa ini atas sebab kita, ini salah. Seperti halnya dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau menjadi berkuasa yang kekuasaannya tidak ada tandingannya ya, sebelum dan sesudahnya beliau mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru. Ini adalah untuk mengujiku apakah aku bersyukur ataukah kufur. Jangan seperti Qarun ya yang mengatakan hadza min ilmin indi. Ini adalah hasil ilmuku, ini adalah hasil usahaku, jerih payahku ya, yang pada akhirnya kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi itu. Ya, jadi ini ya isyarat yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, wa qad wujida dzalika fi zaman khulafaur rasyidin, dan hal itu telah terjadi pada zaman khulafaur rasyidin. Fathu ya, futuhat disebutnya, futuhat itu banyak terjadi. Ya, gitu. Pada zaman khulafaur rasyidin wa man ba'dahum fi hadhil ummah, dan setelah mereka di umat ini lam yazal nasrullah mustamirran. Ya, pertolongan Allah, kemenangan dari Allah itu terus menerus terjadi hatta wasalal Islam ila ma lam yasir ilai, sampai Islam ini
sampai kepada ya artinya perluasan wilayahnya itu ya kepada apa yang tidak pernah dicapai oleh satu agama yang lain, dinun minal adyani. Ya, wa dakhala fihi ma lam yadkhul fi ghairihi, dan masuk ke dalam Islam ya orang yang jumlahnya itu tidak pernah masuk ke dalam agama yang lain. Ya, hatta hadatsa minal ummati min mukhalafati amrillah, sampai terjadi ya penentangan terhadap perintah Allah mahadas, apa yang telah terjadi. Fabtalahumullahu bitafarruqil kalimah, maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan berpecah terpecah belahnya kalimat. Nah, ini kesatuan yang saya sebutkan tadi. Ketika umat Islam berpecah belah, wa tashattatil amru, dan urusannya tercerai-berai, berantakan, fahasola mahasola, maka terjadilah apa yang terjadi. Ya, di mana kaum muslimin dapatkan kelemahan, ya kezaliman dari umat yang lain sampai sekarang ya. Misalnya umat Islam ya di Palestina, di negeri-negeri yang lain, ketika mereka itu sebagai minoritas ya, kita lihat bagaimana mereka itu dianiaya, dizalimi. Ya, dimulai dari Palestina ya, kemudian di Suriah ya, kemudian di Rohingya ya, di Burma ya, kemudian di Patani ya, di Vietnam dan sebagainya. Ketika umat Islam ini minoritas di negara-negara lain, bahkan yang mayoritas pun ya, banyak sekali hak umat Islam yang tidak diberikan ya, gitu. Wa ma'hadza falihadil ummah, ya bersamaan hal ini maka untuk umat ini wahadzad din, dan agama ini min rahmatillahi wa lutfihi, di antara rahmat Allah dan kasih sayangnya, ma la yaqturu bil bal, ya yang belum terbersit di dalam pikiran, au yaduru fil khayal, ataupun berputar di dalam hayalan. Ya. Wa ammal isyara, jadi maksudnya umat Islam tetap memiliki keunggulan, kemuliaan ya. Dan adapun isyarat yang kedua adalah isyarat ila anna ajala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaruba wadana. Ya, bahwa ajal Rasulullah telah dekat. Ya, wa wajjaha zalika anna umrahu ya umrun fadilun aqsamallahu bihi. Dan Allah mengarahkannya ya, atau menyebutnya bahwa umur Rasulullah SAW adalah umur yang mulia, yang utama ya, sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur Rasulullah, umruka, itu dalam Al-Qur'an, demi umurmu. Jadi Allah bersumpah dengan umur Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa umur Rasulullah itu sangat berkah sekali. Dalam usia 63 tahun itu ya sangat berkah sekali, karena semuanya diisi dengan ketaatan, ya, beribadah kepada Allah, menunaikan tugas, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia dari usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ahida annal umur al-fadilah tuhtamu bil istighfar. Dan juga telah dijelaskan, ya ditegaskan bahwa urusan-urusan mulia itu diakhiri dengan istighfar, wa kasolati wal haji ya, seperti sholat, haji, wa ghairi dzalik, dan yang selainnya. Fa amrullahi li rasulihi bil hamdi wal istighfar fi hadhil hal, ya, dan perintah Allah kepada Rasulnya untuk memuji, beristighfar dalam keadaan ini, isyaratun ila anna ajalahu qad intaha, sebagai isyarat bahwa ajalnya itu telah habis. Faliyasta'id wa yatahayya li liqa'i rabbih. Ya, maka hendaklah dia bersiap-siap ya untuk menemui Rabbnya. Wa yahtimu umrahu bi afdhali ma yajidu sallallahu wasallamu alaihi. Dan beliau mengakhiri umurnya itu dengan sesuatu yang paling mulia ya, yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwalul Quran, maka beliau mentakwil Quran, menafsirkan Al-Quran, maksudnya mengamalkan dari surat ini. Yaqulu bidzalika fi sholatihi, beliau membaca di dalam salatnya ya, yaktsuru an yaqul, beliau banyak membaca fi ruku'ihi wa sujudihi, dalam ruku dan sujudnya, subhanakallahumma. Ini sebenarnya pakai robana ya kalau di dalam Sahih Bukhari.
dari riwayat Aisyah ya radhiyallahu anha, ya ini doa yang dibaca di dalam ruku dan sujud, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Ya. Nah, jadi doa ini adalah pengamalan dari surat ini. Ketika Allah menyebutkan fasabbih bihamdi rabbika, maka dibaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wastaghfirhu allahumma gfirli. Jadi ini adalah pengamalan. Ya, makanya setelah turun ayat ini Rasulullah di dalam sujud dan rukunya selalu membaca doa ini sebagai pengamalan beliau ya terhadap surat ini. Dan isyarat tentang dekatnya ajal Rasul itu disampaikan oleh Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas ini menjadi orang yang paling paham terhadap tafsir Al-Qur'an ya, karena memang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia di dalam agama dan dan ajarkanlah takwil, maksudnya tafsir terhadap Al-Quran, yaitu pada zaman Umar bin Khattab. Itu kan mengumpulkan para sahabat. Umar bin Khattab bertanya kepada mereka tentang apa yang kalian katakan, tafsirnya apa makna dari firman Allah ini, idza jaa nasrullahi wal fath. Para sahabat yang lain itu mengatakan, ya ini adalah perintah kepada Rasulnya untuk bertasbih, bertahmid, beristighfar. Lalu bertanya kepada Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas itu usianya masih muda, 15 tahun pada saat itu. Karena ketika Rasul wafat kan dia usianya baru 13 tahun. Ya, bagaimana menurut wahai Ibnu Abbas? Apakah sama seperti mereka? Kata Ibnu Abbas, tidak. Ya, ini justru adalah isyarat ya dekatnya ajar Rasulullah SAW. Ya, jadi itu kepahaman ya yang mendalam dari Ibnu Abbas sebagai sahabat yang diberi kelebihan di dalam tafsir Al-Quran ya. Kuas sekalian ya, mungkin itu yang bisa disampaikan dalam kajian tafsir ini. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan ya silakan. Ada yang ditanyakan? Boleh silakan Kang Pais dan Bu Eka. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan ya untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, kita mengkaji surat An-Nasr ini yang menjadi pelajaran bagi kita ya. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, kesuksesan kepada kita ya, agar kita tidak lupa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.